Dan ketika energi positif di dalam diri panjenengan semakin besar, maka secara otomatis energi negatif di dalam tubuh panjenengan akan netral dengan sendirinya. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara-cara untuk menetralisir energi negatif. Nah, bahasan kita kali ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena setiap diri manusia ini pasti entah itu sedikit ataupun banyak mempunyai energi negatif. Itu pasti ada. Nah, kalau energi negatifnya ini semakin banyak, energi negatifnya ini semakin penuh, maka kehidupan kita akan cenderung kurang stabil. Kehidupan kita cenderung kurang bagus. Masalah rezeki pun cenderung agak tersendat. Untuk itu maka perlu dinetralisir. Dan untuk menetralisir energi negatif ini tidak kok sekaligus terus selesai, tidak. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu memang harus sering dilakukan. Supaya apa? Terjadi keseimbangan terus-menerus di dalam diri kita. Nah, caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah dengan banyak beribadah. Ini yang pertama. Dan beribadah di sini juga bisa dimaknai banyak melakukan hal-hal yang baik. Juga bisa dimaknai banyak-banyaklah berdoa. Dan ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, ya sholatnya ditata, kemudian semuanya tentang ibadah-ibadah yang berhubungan dengan keagamaan dipenuhi dengan baik. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan banyak berzikir. Nah, berzikir di sini artinya adalah kita selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka secara otomatis energi ketuhanan akan bisa kita serap ke dalam diri kita dan akan menimbulkan energi yang positif. Maka kalau di dalam diri kita ada energi negatif, maka secara otomatis akan tersingkir dengan sendirinya. Nah, itu cara yang nomor 2. Kemudian cara yang nomor 3. Untuk menetralisir energi negatif bisa dengan menggunakan terapi garam. Nah, ini kelihatannya sederhana. Kelihatan sepele, tetapi ini berdampak luar biasa. Caranya bagaimana? Bisa panjenengan kalau disinyalir di tubuh panjenengan itu energi negatifnya sudah semakin besar, panjenengan bisa kungkum. Bisa kungkum di air laut. Nah, itu juga bagus. Kalau bisa yang agak hangat-hangat, berarti siang hari juga bisa. Dan malam hari pun bagus. Nah, ini kalau terapi garam. Atau bisa juga dengan cara panjenengan
siapkan baskom, kemudian panjenengan beri garam grosok yang banyak, ya, airnya air hangat, kemudian panjenengan buat kaki, ya, untuk merendam kaki itu juga bisa. Dan sebelumnya tadi sebenarnya diberi doa-doa terlebih dahulu. Karena apa? Penyerapan doa ke dalam garam itu bagus sekali. Dan doa yang baik maka akan memberikan energi yang positif di dalam garam itu tadi. Dan itu nanti akan diserap oleh tubuh kita dan akan menjalar ke seluruh tubuh kita. Maka cara perlahan dan bertahap, maka energi negatif yang ada di dalam diri kita akan semakin netral. Itu cara yang ketiga. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara mandi. Nah, mandi di sini ada beberapa cara. Yang pertama, panjenengan bisa mandi langsung sumber mata air, itu juga bagus. Itu bisa menggunakan bunga-bunga sebagai wewangian, dan bunga-bunga itu sebenarnya juga sudah mengandung energi positif. Nah, itu kalau kita pas mandi di sumber mata air langsung, ya toh, itu kemudian panjenengan kungkum di situ, kemudian diniati di dalam hati untuk mengeluarkan energi negatif dari dalam tubuh kita, dan panjenengan menyerap energi positif dari dalam air ke dalam tubuh kita, maka nanti secara perlahan-lahan dan secara bertahap maka energi negatif yang berada di dalam tubuh kita akan netral kembali. Kemudian juga bisa dengan menggunakan panjenengan mandi tetapi dengan 7 sumber mata air. Itu juga bisa. Panjenengan ambil dari sumber yang satu dibawa pulang, ambil sedikit, kemudian yang satunya lagi dibawa pulang, ambil sedikit, sampai 7 sumber mata air. Kemudian sampai di rumah panjenengan beri bunga-bunga, ya. Kemudian panjenengan beri doa-doa, karena doa itu adalah energi yang positif. Setelah itu panjenengan buat mandi, keramas semuanya, itu juga bagus sekali. Jadi jangan banyak orang beranggapan bahwa mandi kembang atau juga dengan mandi sumber mata air itu dibantu dengan jin atau kodam. Itu salah, karena ini adalah urusan dengan energi alam. Nah, itu. Jadi selama ini banyak yang beranggapan bahwa itu nanti malah tambah energinya positif, tambah banyak karena dibantu kodam, dibantu jin. Bukan seperti itu. Nah, itu cara yang selanjutnya. Kemudian juga bisa dengan menggunakan panjenengan mandi di kali petuk. Kali petuk itu kali yang ketemu, seumpama ini ada aliran sungai, ini juga ada aliran sungai, lah pas ketemu lah, ini panjenengan bisa berendam di situ atau mandi di situ, itu juga bagus. Karena apa? Pertemuan antara 2 sumber mata air dan lebih ini akan menimbulkan percampuran energi yang besar, akhirnya akan menimbulkan energi positif yang besar. Ketika panjenengan mandi di situ, maka secara otomatis panjenengan akan menyerap energi positif yang besar dari dalam air atau air petok itu tadi. Nah, itu juga bisa dengan cara seperti itu. Kemudian juga bisa dengan mandi dan kungkum dari jam 12 malam. Terutama ini setelah jam 12 malam panjenengan kungkum. Nah, panjenengan kungkum diniati untuk menghilangkan energi negatif. Kungkum segini, ya, panjenengan kungkum saja di sumber mata air atau di kedung, ataupun bisa di air sumber, ya. Yang paling bagus memang air sumber. Panjenengan kungkum segini, nah, itu akan lebih bagus. Karena apa?
energi air jam 12 malam ke atas sampai subuh sebelum menjelang matahari terbit, itu energi positif airnya paling bagus. Ini kalau panjenengan mandi dan panjenengan kungkum pada jam-jam itu tadi, maka penyerapan energi positif yang masuk ke dalam tubuh panjenengan akan semakin besar. Dan ketika energi positif di dalam diri panjenengan semakin besar, maka secara otomatis energi negatif di dalam tubuh panjenengan akan netral dengan sendirinya. Nah, itu dengan kungkum atau mandi malam jam 12 malam ke atas. Itu juga sangat bagus. Kemudian juga bisa dengan cara yang nomor 5, dengan cara pernapasan. Nah, cara pernapasan ini juga bagus dilakukan kalau sehabis jam 12 malam. Kalau pagi ya, pagi sekali itu bagus, udaranya masih bagus, oksigennya masih bagus. Nah, caranya pernapasan bagaimana? Caranya sangat simpel dan sederhana sekali. Tidak perlu ribet-ribet. Cukup panjenengan tarik napas pelan-pelan, dirasakan ya, bebas. Panjenengan boleh berdiri, boleh, panjenengan sambil duduk juga boleh, sambil bersila juga boleh, itu tidak menjadi soal. Panjenengan tarik napas pelan-pelan, kemudian panjenengan tahan. Nah, tahan ini tidak harus di perut ataupun di dada, itu bebas. Nah, cara menarik napasnya panjenengan niati, panjenengan menyerap energi positif alam ke dalam tubuh panjenengan melalui hidung. Tarik saja melalui hidung, pelan-pelan dirasakan bahwa panjenengan di dalam hati panjenengan mengatakan menarik energi positif alam ke dalam tubuh panjenengan. Nah, kemudian tahan sekuat mungkin, dan ketika menahan napas itu tadi, itu bisa panjenengan tahan di perut juga monggo, panjenengan tahan di dada juga monggo, panjenengan tahan di seluruh tubuh juga bisa, tidak masalah. Kemudian setelah itu panjenengan tahan napas, dan di dalam hati panjenengan mengatakan bahwa panjenengan adalah menetapkan energi positif itu tadi ke dalam tubuh panjenengan. Dan di dalam pikiran panjenengan itu panjenengan bayangkan di kepala panjenengan energi positif tadi beredar terus ke seluruh tubuh panjenengan ya. Terus ke seluruh tubuh panjenengan melalui peredaran darah panjenengan. Nah, bayangannya semacam itu. Nah, setelah ditahan, kemudian panjenengan lepaskan pelan-pelan. Nah, pelan-pelan melalui hidung sama saja. Nah, tidak usah melalui mulut, melalui hidung. Tarik melalui hidung, tahan, kemudian lepas melalui hidung. Nah, ketika panjenengan melepaskan nafas dari hidung pelan-pelan, panjenengan niati saja bahwa panjenengan melepaskan semua energi negatif dari dalam tubuh panjenengan. Nah, itu caranya. Dan itu bisa panjenengan lakukan minimal 7 kali. Semakin banyak akan semakin bagus. Nah, itu bisa jam 12 malam ke atas. Atau kalau pagi sehabis subuhan, itu juga bagus. Atau sebelum subuh, itu juga bagus. Nah, itu cara yang nomor 5 dengan pernapasan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Sederhana sekali. Kemudian cara yang terakhir. Ini cara yang nomor 6 untuk menetralisir energi negatif yang berada di dalam tubuh kita adalah dengan cara meditasi. Dengan cara semedi, dengan cara bertafakur. Nah, ini yang terakhir, yang nomor 6.
Caranya bagaimana? Cukup panjenengan duduk bersila juga monggo, panjenengan duduk di kursi sambil selantai juga monggo, pejamkan mata. Sambil tiduran pun boleh, tidak masalah. Nah, sambil tiduran juga boleh, pejamkan mata. Kemudian panjenengan atur napas pelan-pelan, masuknya napas dari hidung panjenengan rasakan. Kemudian keluarnya napas dari hidung panjenengan juga rasakan, sampai panjenengan merasa tenang. Nah, terus lakukan, panjenengan masuk ke dalam diri panjenengan sendiri terus menerus ya. Panjenengan ikuti saja terus sampai tenang. Panjenengan boleh menjelajahi semuanya, boleh monggo saja dari kepala, dada, perut ya. Semua cakra ini kalau bisa panjenengan jelajahi semua, itu lebih bagus. Sampai merasa tenang, sampai merasa hening, sampai merasa nol. Nah, setelah itu secara otomatis ketika kita sudah mengenolkan diri kita, sudah merasa hening dan nong, maka secara otomatis energi yang timbul dari dalam diri kita adalah energi positif yang luar biasa besarnya. Dan itu secara otomatis pula energi negatif yang ada di dalam diri kita akan netral kembali. Nah, jadi itu tadi ada 6 cara untuk menetralkan energi negatif yang berada di dalam diri kita. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi